Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Tentunya kali ini bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Akuntansi Syariah. Oke teman-teman SD Surakarta, pada topik kita kali ini di akuntansi syariah ya, kita akan masuk ke pengakuan atau pencatatan dalam akuntansi musyarakah ya. Nah, untuk pertemuan ini kita masuki pertemuan ke-8 ya, ke-8. Nah, untuk akuntansi musyarakah sendiri itu bagaimana cara mengakuinya. Nah, topik kali ini kita akan membahas bagaimana pengakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah atau akad musyarakah. Yang pertama, apabila transaksi musyarakah itu kan terlaksana antara dua belah pihak atau mitra. Nah, akuntansi ini bisa diakui oleh mitra aktif maupun pasif ya. Ketika melakukan transaksi atau melakukan kerjasama ya di bidang di akad ya, dengan menggunakan akad musyarakah tentunya ya. Jadi ketika ada pihak yang menanamkan dananya atau investasi ya. Nah, jadi investasi musyarakah itu diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas ya. Untuk usaha musyarakah misalnya. Nah, ketika ketika pihak tersebut memberikan dana untuk investasi atau untuk melakukan kerjasama musyarakah, maka mengakuinya itu dalam hal pengukuran investasi ya, itu ketika mitra itu aktif ya dan mengeluarkan biaya pada saat mau transaksi ya, atau pada saat mau menjalankan usaha ya, itu dengan mengakui apa? Mendebet uang muka akad dan mengkredit kas ya. Jadi uang itu diberikan sebelum pelaksanaan kerjasama ya, diakui sebagai uang muka. Nah, jadi jadi nanti ketika sudah ada pihak yang membayarkan uang, itu dia akan mengakui. Jadi pihak-pihak yang dari perusahaannya akan mengakui bahwasanya mendebet uang muka ya, uang muka akad dan mengkredit kas. Nah, namun apabila ada pihak lain yang sepakat ya bahwasanya dana itu dianggap sebagai bagian investasi musyarakah ya. Misalnya dia mengeluarkan biaya dianggap sebagai investasi musyarakah. Nah, itu juga nanti mengakuinya investasi musyarakah debit, kemudian kreditnya uang muka akad. Nah, itu pada saat biaya itu dianggap sebagai bagian investasi musyarakah dan investasi musyarakahnya sudah jalan, terus dia mengeluarkan biaya ya, maka nanti akan diakui investasi musyarakah debit, kreditnya uang muka akad. Nah, jadi itu kalau ada mitra yang setuju. Nah, kalau ada mitra yang tidak setuju ya, biaya-biaya itu diakui sebagai investasi musyarakah, maka tetap nanti biaya ini akan dianggap sebagai biaya investasi musyarakah dengan cara biayanya itu diakui sebagai beban musyarakah debit dan uang muka akad kredit. Nah, itu kalau memang biaya itu tidak disetujui oleh mitra dianggap sebagai investasi, tapi dia diakui sebagai beban musyarakah dan mengkreditnya uang muka akad. Hampir sama dengan di atasnya. Cuma kalau atasnya itu biaya itu diakui sebagai investasi, kalau yang ini biaya tidak diakui sebagai investasi, maka diakui sebagai beban seperti itu. Nah, kemudian apabila ada investasi ya, atau pihak yang membayarkan uang kas ya, dalam bentuk uang cash ya, itu akan diakui sesuai dengan nilai dan jumlahnya. Nah, jadi nanti dia akan mengakuinya apa? Investasi musyarakah dalam bentuk kas debit, kemudian kasnya kredit. Ini bagi pihak investor yang akan membayarkan dananya ke lembaga investasi atau perusahaan. Nah, itu. Nah, apabila itu tadi kalau yang menyetorkannya dalam bentuk kas. Lah mitranya itu kalau misalnya nyetorkannya tidak dalam bentuk uang kas atau asetnya itu
berupa aktiva ya, aktiva yang ya, mungkin katakanlah aktiva tetap ya. Nah itu bagaimana cara mengakuinya? Itu dia akan mendebet investasi musyarakah dan mendebet akumulasi penyusutan, kemudian kreditnya selisih penilaian aset musyarakah dan kreditnya aset non kas. Nah, aset non kas tentunya dihitung sesuai dengan berapa investasi yang diberikan itu, nilai investasinya lah. Kemudian ketika ada akumulasi penyusutannya berarti itu diakui sebagai selisih, dia dikreditkan sebagai selisih penilaian aset, seperti itu. Nah, apabila dalam penyerahan aset tadi ya ada amortisasi ya yang menyebabkan selisih nilai aset ya, maka dia akan mengakui dengan cara apa? Mendebet selisih penilaian aset musyarakah dan mengkredit keuntungan ya, karena ada selisih yang ada amortisasi ya, selisih dari penilaian aset yang diberikan. Nah itu. Nah kemudian bagaimana kalau aset itu dicatat sesuai dengan nilai wajar ya, diserahkan misalnya gini, ada penyerahan aset non kas ya. Kemudian aset itu setelah dinilai, nilai wajarnya itu lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya itu dicatat sebagai kerugian bagi perusahaannya ya atau mitra yang aktif ya. Kemudian bagaimana mengakuinya? Dia mendebet investasi musyarakah, mendebet akumulasi penyusutannya dan mendebet kerugian serta kreditnya aset non kas. Itu terkait dengan pencatatan amortisasi selisih. Nah, kemudian bagaimana Pak apabila investasi dalam bentuk aset non kas ya dan di akhir akad akan diterima kembali, maka atas aset non kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar ya. Nah, jadi apabila disusutkan ya, berdasarkan nilai wajarnya, maka nanti perusahaan itu akan mengakui dengan cara mendebet beban depresiasi dan mengkredit akumulasi depresiasi. Ini sama dengan perlakuan akuntansi pada umumnya ya, ketika terjadi penyerahan aset yang wujudnya non kas tapi dia sudah mengalami istilahnya mengalami penyusutan, mengalami penilaian yang nilainya relatif naik ataupun turun ya dari nilai wajar. Nah itu sama dengan kasusnya di akuntansi pada umumnya ya. Nah apabila investasi musyarakah diperoleh keuntungan ya, maka bagaimana dia mengakuinya? Dia akan mendebet kas atau piutang dan mengkredit pendapatan investasi musyarakah. Nah itu memperoleh apabila mendapatkan keuntungan. Nah apabila rugi Pak, nah rugi berarti dia akan mendebet kerugian dan mengkredit penyisihan kerugian. Itu terkait dengan transaksi musyarakah. Nah kemudian ini ada kasus lain, misalnya modal investasi ya yang diserahkan berupa aset non kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas ya sebesar nilai wajar dari aset non kas tersebut ya. Namun itu sudah ada kesepakatan ketika aset tersebut diserahkan ya dan akad musyarakahnya berakhir, aset non kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungannya atau kerugiannya nanti akan diakui sesuai dengan nilai yang ada ya, nilai buku atau nilai yang sesuai dengan nilai bukunya ya, nilai yang sesuai dengan nilai bukunya. Maka ketika nanti itu dilakukan penjualan dan kemudian mendapatkan keuntungan ya misalnya, lah itu nanti dia akan mengakuinya sebagai apa? Mendebet piutang dan mengkredit pendapatan. Sedangkan kalau terjadi kerugian ketika penjualan aset tadi non kas tadi, itu mengakuinya dengan mendebet kerugian, mengkredit penyisihan kerugian.
Nah, demikian juga pencatatan pada masa akhir akad ya. Apabila modal investasi itu berupa kas ya dan tidak ada kerugian, maka dia akan mendebit kas, mengkredit investasi musyarakah ya. Itu. Namun apabila ada kerugian ya, itu dia akan mendebit kas, mendebit penyisian kerugian dan mengkredit investasi musyarakah. Nah, itu tadi terkait dengan transaksi-transaksi dalam akad musyarakah. Kemudian yang kedua ini kedua terkait dengan investasi berupa aset non kas ya, dan dikembalikan dalam bentuk aset non kas juga pada akhir akad. Nah, apabila penyerahan aset non kas kemudian masa akhirnya sudah dikembalikan dan terjadi tidak ada kerugian misalnya ya, berarti dia akan mendebit aset non kas debit, mengkredit investasi musyarakah. Namun apabila ada kerugian karena sudah mungkin ada beberapa nilai-nilai yang menurun tadi atau menyusut, maka dia akan mendebit penyisian kerugian dan mengkredit kas serta mendebit aset non kas serta mengkredit investasi musyarakah. Nah, demikian tadi teman-teman untuk transaksi-transaksi musyarakah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.